Udah absen semua ya? Oke. Ini kelas I berarti ngobrolin apa nih? Warisan. Asik. Ini ngomongin warisan seru nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin warisan tuh, saya mau ngeliatin peta Ponorogo. Oh gini deh. Foto alun-alun Ponorogo tahun 1950 mungkin. Ada nggak ya? Oh sempat gini juga ya. Tempo dulu. Oh ini Ponorogo dulu gini nih, keren. Oh itu tapi situ Bondo. Oke, saya ingin memperlihatkan sebenarnya konsep di mana ilmu pengetahuan dan warisan teknologi. Jadi teman-teman silakan sembari buka Google ya. Nanti saya akan coba men-share beberapa konsep juga. Namun sebelum itu silakan bisa menyimak yang ada di slide ini bahwa ada beberapa teori sebenarnya yang mengatakan bahwa teknologi ini memang idealnya diberikan kepada generasi selanjutnya terus-menerus tanpa henti gitu ya. Bahkan dari konsep teknologi yang bisa dikatakan tradisional, sederhana, beberapa orang mengatakan itu sampai ke arah modern. Yang mungkin hari ini kita mengangkat kesan bahwa Android adalah sesuatu yang paling modern. Tapi mungkin 50-60 tahun lagi Android akan dikenal dengan istilah yang tradisional. Oh maksud saya ya. Jadi teknologi itu adalah sebuah konsep warisan yang akan terus-menerus diturunkan, namun juga akan terus-menerus dikembangkan. Dan dari situ kita juga akan melihat bahwa teknologi itu tidak bisa berdiri sendiri, karena pada prinsipnya teknologi juga berperan karena adanya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, seperti yang teman-teman melihat ya bahwa global itu juga melakukan prosesnya sendiri. Global dalam hari ini adalah konsep ekologi, konsep lingkungan, itu juga memiliki peran bagaimana teknologi itu bisa dikembangkan. Karena adanya keterbatasan. Dan dengan adanya keterbatasan itu manusia akhirnya berkembang dan memanfaatkan teknologi yang sudah dimiliki gitu ya, untuk kemudian dikembangkan lagi gitu loh. Menurut kalian ketika ada kenyamanan teknologi bisa dikembangkan nggak? Dengan adanya titik nyaman gitu ya. Atau kita harus keluar dulu dari titik zona yang tidak nyaman untuk mengembangkan teknologi. Atau udah nyaman tapi tetap bisa mengembangkan. Atau tadi kita harus butuh trigger, sesuatu yang berupa tantangan atau sesuatu yang berupa keterbatasan yang akhirnya kita bisa mengembangkan teknologi itu. Menurut kalian posisi seperti apa yang paling ideal dalam pengembangannya? Yang ke-trigger? Oke, ada yang lain? Yang apa? Yang butuh, yang di posisi kenyamanan atau yang tidak nyaman? Yang di posisi nyaman. Dengan itu teknologi akan berkembang. Oke, ada lagi yang mau ngasih tanggapan dulu sebelum saya tanya analisanya? Mas, baju kuning-kuning kayak calon presiden. Iya ya jenengan. Kan kemarin jalan-jalan itu ya presidennya. Tampilannya juga sama. Kalau menurut jenengan Mas, teknologi itu bisa berkembang karena adanya kenyamanan itu dan kemudian berkembang, atau kondisi yang fenomena gap itu tadi loh. Oh ternyata dengan pengembangan teknologi ini ada kecenderungan seperti ini, akhirnya muncul hambatan baru, tantangan baru, muncul lagi teknologi. Menurut Anda mana yang versi lebih baik? Yang pertama, dengan adanya kenyamanan. Kalau kalian bertiga sepakat di kondisi yang seperti apa? Teknologi itu bisa berkembang jika
berada pada kondisi yang tadi harus struggle gitu, akhirnya kita berpikir gitu, atau kita sudah dapat modal, dapat nyaman, kita jadi bisa berpikir untuk berkembang. Mana menurut kalian titik yang paling pas gitu dalam memaksimalkan pengembangan teknologi? Yang harus struggle dulu karena ada keterbatasan. Oke, kalau menurut Masnya kenapa kok harus berada pada titik keterbatasan dulu baru teknologi itu bisa dimaksimalkan pemikirannya? Kalau udah nyaman kenapa harus untuk berkembang kan harus ada yang namanya antara ambisi sama ambisi ingin mencukupi sama untuk mencukupi kekurangan gitu Pak. Oke. Kenapa harus yang lain yang berubah gitu? Oke. Ada yang sepakat atau ada yang ingin menambahkan? Saya setuju sama yang kedua tadi karena teknologi kan semakin bertambahnya tahun bertambahnya ini kan teknologi juga semakin berkembang, jadi nggak bisa kalau supaya teknologi itu bisa bisa berkembang itu nggak bisa kalau sama pendapatnya Kak Rizky itu nggak bisa menurut saya Pak. Oke. Ada yang mau menanggapi lagi? Kita keep dulu. Masnya mungkin rambutmu itu dengan teknologi baru kayaknya. Karena mungkin ada kecenderungan keterbatasan gitu ya. Nah ya kan semua hal itu berhubungan dengan teknologi kan akhirnya kan. Teknologi itu saat ini dengan pola pemikiran pertemuan kita loh ya, apakah hanya berkaitan dengan HP? Enggak. Gitu loh. Sistem daya guna manusia, sistem tata kelola kehidupan manusia itu semua teknologi akhirnya. Gitu loh. Karena berkaitan dengan proses itu loh, menyederhanakan, mempermudah kan seperti itu kan. Dalam proses bisnis digital kan kayak gitu. Apakah bisnis digital cuma jualan barang aja yang nggak kelihatan? Kan enggak kan? Di situ juga kita harus analisa habit ternyata, kebiasaannya dan sebagainya. Kan kondisinya seperti itu. Belum daur ulangnya itu tadi loh. Ada orang menganggap yang kayak kemarin kita ngobrol deh. Kita kan ngobrol apa Xiaomi ya. Dalam 10 bulan ini udah 11 produk nih. Xiaomi kurang nyaman apa juga. Dia udah menguasai global juga di Indonesia kan, orang udah tahu Xiaomi gitu. Tapi dia hampir setiap berapa minggu malah, bukan setiap bulan loh ya, karena ini baru masuk November tanggal 1, Oktober kemarin sudah 11 produk mereka luncurkan gitu. Berarti kan mereka juga tadi loh selalu selalu memberikan warisan baru lagi gitu. Kalau mbaknya tadi kenapa lebih ke zona yang dalam arti tidak perlu struggle untuk bisa berkembang? Karena sudah nyaman itu ya mungkin ya, sudah punya modal jadi siap untuk teknologi yang lebih maju itu, atau gimana? Silakan. Karena kalau terbuai kenyamanan bisa kayak monoton gitu kan Pak, nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan gitu. Jadi saya kira kalau misalnya sekarang udah ada laptop, misal dulu misalnya ada komputer kan, Ya Pentium 1 yang tabung gede gitu ya. otomatis itu udah nyaman. Tapi kan perlu perubahan, akhirnya di laptop, di tablet, akhirnya di HP, jadi lebih mengecil kayak lebih fleksibel, terus juga fungsinya juga beda-beda. Oke, berarti memang akhirnya butuh titik di mana kita harus berpikir pada zona keterbatasan terus atau dalam zona kenyamanan itu, Mbak? Yang sudah punya modal, yang sudah punya nyamannya ya. Berarti sudah punya titik tuju dulu. Ini saya di sini gitu ya. Oke. Kalau yang lain, Masnya tadi kenapa, Mas? Oh, sama, Pak. Ibarat daftar pustaka tuh ibit gitu ya. Ibit strip gitu ya. Ya jangan gitu lah. Ayo, coba Mas. Kalau menurut Anda kenapa Mas? Warisan yang seperti apa teknologi itu bisa berkembang? Kondisi yang tadi ya kayak Masnya itu, kalau udah nyaman ya pasti orang nggak akan bakal berkembang gitu ya. Jadi ya kita harus di titik yang selalu haus gitu, struggle, terbatas terus gitu. Kurang, habis ini kurang lagi gitu ya. Atau gimana Mas? Atau yaudah nyaman aja, tapi kita bertahap berkembang. Tapi kita udah ada pijakan dalam nih pondasi nih gitu. Kayak Honda misalkan, mereka kan saya kira sih udah lebih dari 60 tahun ya di Indonesia ya. Mereka kan masuk
Di sini kan 1960. Berarti ini udah 63 tahun nih sampai ada kata apa yang masuk ke KBBI namanya Hondaisme. Serius, kalau nggak percaya sekarang buka YouTube kalian atau Google ya, Hondaisme. Itu ada. Karena mereka ada di sini 60 tahun gitu. Nah, kemudian dengan teknologi yang Honda sekarang apakah mereka puas? Saya rasa tidak ya. Karena itu tadi loh, mereka berada pada kondisi, oh ternyata setelah kami kembangkan rangka ESAF gitu ya, itu jadi geger nih gitu ya. Rangkanya mudah patah dan sebagainya. Berkembang lagi, teknologi diwariskan lagi gitu loh. Namun kembali lagi, udah dicek. Hondaisme adalah gitu. Saya iseng gitu. Kenapa dengar itu ketika Noah Ariel ya waktu itu kan ada 3 lagu dia di Honda, terus Hondaisme gitu. Terus saya kepo, ternyata ada beneran. Gitu. Silakan kalau nggak percaya cek. Hondaisme, mungkin habis ini ada umponisme gitu ya. Apa sih kalau buat ini orang yang fansnya umpo gitu namanya apa tahu nggak? Kalau Noah kan sahabat Noah gitu ya. Sahabat umpo gitu ya. Atau apa ya mungkin perlu juga nanti ketika kalian bisnis digital pun karena kan punya brand. Kalian harus bisa menyebut para fans kalian atau para orang yang loyal di kalian itu apa? Kalau Xiaomi apa? Apa? Kalau Samsung sih apa? Nama julukan pecinta merek Samsung. Gak ada ya. Fans Samsung gitu ya. Oh nggak ada. Kalau kayak sepak bola kan ada tuh. Juventus apa ya? Bianconeri. Wah. AC Milan. Milanisti. Ya. MU. Mancunian. Wah, gitu-gitu loh. Mancunian, iya lah ya. Arema ya Pak, Arema. Aremania. Nah, Aremania mantap. Bonek. Ya gitu-gitulah. Jadi kayak dan gini, apakah Arema itu akhirnya hanya sekedar sepak bola? Enggak ya. Wah, mereka lokomotif bisnisnya luar biasa banget itu. Merchandise, kemudian apalagi ya? Brand ambassador, gitu-gitu kan. Sampai ya wah gila sih sampai berani apa mempertaruhkan nyawa itu. Paham ya beritanya ya Kanjuruhan itu kan. Oh itu udah bukan sekedar klub sepak bola sih akhirnya sih luar biasa. Jadi kayak hidup mati ketika satu klub itu kalah tuh ibarat kayak menginjak harga diri gitu. Bisa nggak itu tadi istilah fanatisme munculnya gitu kan. Jadi kayak ini satu brand itu bukan hanya sekedar brand lagi akhirnya tapi sudah menjadi jati diri saya atau harga diri saya gitu. Ya kan karena itu kan selesai itu kalah dengar kan kasusnya Kanjuruhan kan detik-detik di ini itu kan ya, semua penonton turun karena tidak terima itu terus mungkin polisinya dan lain-lain itu kan terus kebetulan tempatnya juga kecil untuk exitnya ya tragedi itu hanya muncul kan sampai seperti itu loh. Oh, ini sama seperti konsep pencairan es ya sebenarnya ya. Menurut kalian pencairan es itu baik atau tidak? Kita coba ngelihat analogi itu dulu deh. Kira-kira teknologi apa yang muncul karena ada keterbatasan itu? Anda ngomong tidak, ada yang ngomong baik nggak? Nggak masalah loh. Kan berarti kan volume air semakin banyak kan? Pencairan es ini kurang lebih, ini kan 1941 ya, 2004, berarti berapa tahun tuh? Berapa tahun? 80, 60. Matematika ekonomimu guys. Ini pecahan sederhana. Hah? Ini kan 41 ya, 60. Itu kan 2023 toh. Berarti berapa? 6 2020 sampai 10 70 2000
11 sampai 20 kan 80, berarti 82. Nah itu kan 4. Oh ya 2004 ya. Ini saya yang ngelik. Saya kira 2023. Berarti berapa tuh 60 ya? Berapa? Berapa? 60 ya. Kalkulator deh. Ya 2004 saya ngelik. Iya benar 60. 63 tahun aja dari yang S seperti itu jadi S. Jadi nggak ada S-nya ya. Iya kan? Saya kok jadi penasaran ini ya. Apa? Ada yang sudah pernah ke Papua? Ada yang kepengen ke Papua? Hah? Beneran? Masih dari Papua? Apa Gunung Jaya Wijaya? Ini nggak ada ya, yang tahun ini berapa gitu-gitu ya. Ini asik banget sih kayaknya sih. Kalau info sih katanya sih selama berapa tahun gitu, berapa puluh tahun terakhir itu yang tadinya glacier itu penuh gitu ya. Ini per hari ini itu tinggal ini. Dan kalau kondisinya seperti ini gitu ya kan, kita konsepnya industrialisasi ya, gila-gilaan kan. Apalagi Jawa tuh. Terus yang kemarin sempat Pulau Rempang kan, semua diusir. Bukan diusir sih. Dia apa ya bahasanya ya? Ada yang bisa kasih referensi kata halus gitu? Dimigras. Enggak. Alihfungsikan, asik. Dialihfungsikan dari yang tadinya tempat hunian menjadi tempat industri, kawasan industri. Satu pulau itu loh namanya Pulau Rempang. Ya kondisinya sama dari konsep industri itu. Kalau kita berbicara ini ya Puncak Jaya Wijaya ini akan hilang 2027. Jadi bahasa salju abadi itu ya kayak lagunya Noah ya. Tak ada yang abadi gitu. Ya sama seperti Pulau Rempang gitu. Yang tadinya potensi ekonomi ya hanya ya namanya tempat hunian, potensi ekonominya kan ya mentok seperti itu kan. Untuk apa sih ya ekonomi mikro lah ya, jual beli, konsumen produsen, struktur pasarnya ya pun persaingan sempurna, mendekati monopolistik lah ya, paling kan gitu mentok gitu. Tapi ketika itu semua dialihfungsikan menjadi satu mega proyek besar yang diinvestasikan berapa puluh triliun oleh satu industri dari Korea, dan itu industri kaca, elevate scale-nya tinggi nggak? Saya pastikan teknologinya kan akan tinggi kan? Paham nggak maksud saya? Kan diwariskan tadi kan, tanah itu kemudian diwariskan untuk industri, udah satu kompleks pulau itu udah itu untuk industri. Wah, berapa lapangan pekerjaan yang akan muncul? Kan kondisinya seperti itu kan, perputaran ekonomi baru, trickle down itu loh. Yang jenenge pabrik kan berarti butuh apa? Kos-kosan, ya toh. Butuh apa lagi? Warung, padang, ya kan? Pokoknya kan di mana ada tempat, di situ ada warung padang kan gitu kan ya. Dan Madura, sate ya kan, akan muncul hal-hal baru tadi loh. Terus hal-hal lain muncul, kemudian berkembang lagi. Nah dari situ kita akan melihat ada muncul efek-efek negatif. Ketika ada muncul efek negatif seperti ini, apakah kemudian manusia itu akan berhenti? Tidak kan? Iya kan? Akan muncul teknologi baru lagi kayak gitu loh. Untuk meminimalisir dampak lingkungan yang seperti ini. Kan seperti itu. Nah, ini contoh lainnya. Ledakan penduduk, eksploitasi sumber daya alam. Yang bisa dikatakan sebenarnya ada konsep pengendalian, tapi yang namanya manusia itu kan punya hawa dan punya nafsu ya. Maksudnya punya akal, tapi juga punya nafsu kan. Oh maksud saya, istri satu cukup nggak mas? Cukup tapi sambil ketawa tuh. Jadi kan ada beberapa hal yang kita bisa berbicara secara teori Malthus ya. Beliau kan pesimis sebenarnya terhadap pembangunan
ekonomi berbasis pada SDM, terutama teknologi. Kenapa? Karena manusia itu adalah deret. Manusia itu pertumbuhannya deret ukur apa deret hitung? Deret ukur tuh kayak apa coba? Contoh kayak apa? Kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu deret apa? Deret hitung apa deret ukur? Mas, 1, 2, 3, 4, 5 itu deret ukur apa deret hitung? Ini pertanyaan bocah SMP loh. SMP SMA loh. Deret ukur atau deret hitung? Deret ukur apa hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Buka Google-mu ya. Sudah buka Google? Deret ukur apa hitung? Deret ukur. Kalau deret hitung kayak apa? 1 jadi 2, 2 jadi 4. Kan gitu kan? Ya tadi loh, kamu menikah bisa jadi 4, bisa jadi 5, bisa jadi 3 kan gitu kan? Bisa jadi 7 enggak? Bisa kan? Nanti dari sini berkembang lagi kan? Kekaisarannya kan? Ini juga sama. Nanti dari sini berkembang lagi kok, berkembang lagi gitu loh. Jadi itu nggak bisa dikendalikan juga, gitu loh. Ada beberapa regulasi yang bisa dikendalikan oleh pemerintah, BKKBN, kan gitu kan, Dinas KB, pengendalian penduduk, bla bla bla. Namun kondisi yang seperti inilah sebenarnya yang menjadikan kita harus berpikir kan, teknologi seperti apa, konsep bisnis digital seperti apa yang dibutuhkan, karena ada kondisi yang seperti ini, pengendalian penduduk, eksploitasi sumber daya manusia, eksploitasi sumber daya alam, kan seperti itu. Apakah hal ini tabu? Enggak, ini udah jadi isu dan ini harus dikembangkan terus gitu loh. Dan dari situlah sebenarnya apa? Ini loh, muncul kan kebutuhan, permintaan, itu kan penawaran gitu loh. Dan itu membutuhkan sumber daya alam, membutuhkan sumber daya manusia, dan balik lagi manusia tidak bisa kita kendalikan sesuka hati kita kan gitu loh. Misalnya nih kalian menikah gitu, kalian mau nggak diatur anak kalian berapa? Atau kalian sendiri yang mengatur? ini calon-calon lelaki takut istri gitu dah. Enggak sih ya, lebih mengalah dan rasa sayang ya biasanya ya. Oke. Nah jadi dari situlah kemudian berkembang tantangan. Ketika pengendalian penduduk itu bisa dilakukan, tapi misalkan maksimalnya itu belum bisa, kebutuhan kesehatan akhirnya nambah nggak? Karena gitu kan. Misalnya tadi kayak mbak-mbaknya pengen sesar atau pengen normal? Ada yang pengen sesar gitu nggak? Saya pengen anak saya itu pas nanti lahirannya pas Kanjeng Rasulullah itu lahir gitu. Jadi nanti perayaan saya itu perayaan ulang tahun anak saya sekaligus perayaan kelahiran tadi itu. Atau pas lagi acara Isra Mi'raj gitu ya. Ada nggak yang pengennya gitu? Ada nggak yang seperti itu? Banyak kan anak-anak artis biasanya gitu kan dicocokologikan. Wah, biar nanti pas ini orang akan mengingatkan seperti itu kan. Jadi ada mungkin beberapa tadi loh kesehatan. Akhirnya apa? Banyak permintaan seperti itu, teknologi dalam kesehatan terus berkembang. Kan seperti itu kan. Dan itu paling kelihatan kalau di Ponorogo itu Rumah Sakit Darmayu. Itu bisnis teknologinya kan saya akui. Kalau kalian mau lihat ya, saya bukannya promosi, tapi itu keren sih. Darmayu. Kan udah bukaan baru ini kan di Madiun. Dekat taman. Pokoknya taman itu sekitar 3-4 menit lah jalan tendean gitu. Dan yang di depan siapa? Ini nih. Ini orang-orang. Ini dijual mereka nih di website laman mereka. Ini bisnis digital mereka loh ya. Ini orang-orang apa? Dokter spesialis apa? Kandungan. Lanang kabeh, Bos.
Kalau nggak percaya silahkan cek. Kalau istri saya ini, pegang ini, pegang beliau. Dan ya sesuai ekspektasi lah, nggak yang gimana gitu, nggak sesuai dengan ekspektasi. Gitu. Tapi itu cowok semua, ini bisnis mereka. Karena kebutuhan tadi loh, teknologi itu tadi loh. Oh, Ponorogo itu butuh rumah sakit yang spesialis untuk apa? Kandungan. Makanya kan kalau kalian ke RSU Darmayu itu ada satu gedung besar baru, itu khusus untuk apa? Persalinan. Bukan kayak penyakit dalam yang ngeri-ngeri ya, kanker, enggak. Tapi khusus apa? Persalinan, kandungan, udah itu satu gedung gede di situ, titik spesialis itu. Nah, untuk yang lain-lain ya, ortologi dan sebagainya itu masih yang lama. Tapi karena tadi loh kebutuhan teknologi itu dan kebutuhan permintaan dan penawaran dari masyarakat ekonominya dibikinlah satu. Nah, ini yang terbaru rumah sakit apa? Darmayu, Darmayu, Madiun sama gitu. Kondisinya sama. Karena itu tadi kalau saya melihat sih kondisinya sama ya. Dan yang paling menarik adalah RSU Aisyah dan Muhammadiyah juga akan meniru kondisi seperti ini. Saya nggak tahu ya, tapi memang fertilitas di Ponorogo keren sih. Banyak orang berlomba-lomba gitu loh. Dan nggak habis, maksudnya gini, kliennya tuh nggak habis gitu loh. Kita kan ngomong, oh ada pengendalian penduduk gitu ya, BKKBN 2 anak itu ideal, bla bla bla. Buktinya apa? Teknologi kan semakin berkembang kan, lanjut terus, gaspol. Karena gitu kan. Nah itu dibuktikan dengan ini loh. Kalau nggak gitu Darmayu ngapain investasi puluhan miliar coba buat satu gedung besar. Puluhan miliar itu bukan uang dikit loh ya. Dan ini mereka swasta loh. Bukan yang dari APBN atau APBD loh. Kalau Harjono kan jelas umum gitu kan. Kabeh palu gada lah. Semua dilayani, BPJS oke dan sebagainya. Tapi kayak gini kan mereka kan berdiri dalam hal apa sih, keuangan kan sendiri kan. Berarti mereka harus melihat dari sisi teknologi, kepastian bisnisnya gitu kan, dan bagaimana mereka marketnya itu tadi. Oh ternyata Darmayu potensi untuk apa teknologi pengendalian penduduk mungkin tidak berlaku di situ, karena mereka malah memfasilitasi itu kan, persalinan dan sebagainya. Apakah mereka kemudian membatasi itu setiap keluarga hanya boleh 2 anak yang bersalin di sini? Ya enggak kan, semakin banyak lebih baik. Ternyata gedungnya sudah tidak muat, bikin gedung baru khusus untuk persalinan dan kandungan. Tuh dia bisnis digital. Tapi dasarnya kan seperti itu, bahwa itu selalu diwariskan. Dan apakah kemudian Darmayu stop di situ? Nah tadi, nyaman dulu baru berkembang, atau tadi loh, keterbatasan kemudian baru berkembang. Potensi Darmayu kan sebenarnya sudah baik. Tapi apakah mereka hanya menguasai Ponorogo? Tidak kan, mereka mulai expand. Madiun. Mungkin setelah ini ya, setelah Madiun mana ya paling memungkinkan? Solo mungkin. Karena kan potensi paling besar kalau Karsidenan memang Madiun kan. Pusatnya kan Ponorogo. Mungkin setelah ini entah atau malah Kediri. Kan bisa juga. Tapi itu nggak akan dalam waktu dekat kan. Bisa jadi 20 tahun lagi, 40 tahun lagi. Dan apakah yang pendirinya RSU Darmayu yang akan melanjutkan? Tidak kan. Yang disiapkan siapa? Generasi berikutnya. Anaknya mungkin. Kan seperti itu. Dia diajari lagi teknologi yang baru. Atau yang sudah dia dapatkan dari orang tuanya, perdalam lagi. Ada yang pengen jadi mantunya pemilik Darmayu? Nanti siap-siap jadi dokter mas, atau jadi ekonom berarti. Gitu. Jadi kondisi tuh, nah akhirnya gini, ngomongin pengetahuan alam ya, apakah dinasti dalam keluarga itu salah? Ngomongin teknologi ya. Saya mau tanya ke Anda. Misalnya nih, presiden, anaknya jadi wali kota, adiknya jadi ketua parpol, mantunya jadi wali kota juga. Kan dinasti ya. Misalkan saya, keluarga saya nih, kalau keluarga saya sih pengusaha semua tuh, saya tahu-tahu jadi dosen ini rodo menceleng sih. Tapi istri nih, Mbah Kakung, Mbak Uti, anak saya adalah guru gitu ya, guru yang dipekerjakan oleh pemerintah gitu. Terus anaknya sekarang satu jadi guru, satu jadi dosen. Dia punya suami juga dosen. Apakah kemungkinan nanti anaknya bisa jadi dosen? Bisa ya. Atau misalkan nih rektor
Umpo dulu kan rektor, bapak ibunya dosen, anaknya dokter, terus kemudian istrinya juga istri dokter, kan dinasti ya gitu ya, semuanya profesinya sama gitu ya. Terus nanti anaknya juga diarahkan jadi dokter gitu. Nah, menurut Anda dinasti dalam konsep rumah tangga mikro ya, rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, kemudian membentuk dinasti untuk memperkuat konsep teknologi, itu baik atau tidak? Contohnya tadi Darmayu. Saya punya Darmayu. Anak saya tak siapkan untuk mewariskan teknologi saya yang sudah saya siapkan di Darmayu. Gitu ya. PT Avian, tahu Avian? Chat ya. Misalkan saya sebagai pemilik PT Avian. Saya udah punya teknologi dan sebagainya, saya punya anak, saya persiapkan untuk melanjutkan PT Avian saya. Nanti dia punya anak lagi, cucu lagi, dinasti terus. Baik atau tidak dalam pengembangan aspek teknologi berkaitan dengan ilmu pengetahuan tadi. Dan paling mudah adalah di keluarga. Gimana menurut kalian? Seperti tadi politik, kesehatan. Jadi kayak ada mungkin mikir, wah ini Pak Jokowi bikin dinasti politik gitu ya. Apakah itu 100% buruk? Dalam analisa? Tidak kan? Karena tadi itu menyangkut teknologi. Teknologi nggak cuma bikin kayak gini kan, bikin Android atau bikin aplikasi kan enggak kan? Termasuk sistem regulasi. Bapaknya dari presiden, at least yang mungkin makan malamnya ya paling ngobrol Indonesia gitu kan. Ngobrol di Solo mungkin atau ngobrol di Medan. Sama kayak kita, misalkan bapak ibunya dokter, anak-anaknya jadi dokter, ngobrolin apa? Ngobrolin pasien mungkin gitu ya. Atau ngobrolin pengembangan rumah sakitnya mungkin. Terus nanti cucunya, ayo ini diarahkan aja jadi dokter, nah kan gitu ya. Karena mereka sudah tahu. Menurut kalian gimana? Dalam transfer ilmu pengetahuan dalam teknologi, rumah tangga mikro itu menjadi salah satu jembatan yang paling ideal dalam membangun dinasti itu tadi. Gimana menurut kalian? Itu benar atau bagaimana? Atau enggak Pak, semua orang punya hak untuk melanjutkan teknologinya masing-masing. Saya enggak mau 50-50. Kalian seorang ekonom harus ngambil keputusan dong. Bapak ibunya petani gitu. Paling enak kan teknologi transfer ke siapa? Anak kan? Nanti anak ini kan nggak mungkin tahu-tahu transfer ke Pak D-nya gitu kan, atau ke ipar gitu. Ya mungkin bisa jadi ya gitu. Tapi enggak. Atau gimana? Silakan coba. Ini seksi nih. Ilmu pengetahuan itu mahal. Gimana cara masak? Misalkan Mbak Huti gitu ya, tahu cara ngulek sambal yang paling enak gitu, teknologinya diwariskan ke menantunya. Wah. Seperti itu atau gimana? Dinasti. Konsep dinasti dalam rumah tangga itu bisa memperbaiki atau memaksimalkan potensi teknologi. Jadi kayak yang punya RCTI gitu ya, kan belakangnya harus ada Tano Sudibjo semua kan. Semua kayak apa? Yudhoyono family. Wah. The Yudhoyono kan sampai bikin kayak gitu kan. Museum Yudhoyono. Jadi semua nanti anak-anaknya sampai cicit-cicitnya akan punya marga Yudhoyono semua. Paling mudah mendinastikan itu. Sih, teknologinya semua transfer gitu. Jadi orang di luar Yudhoyono kalau mau masuk ke situ ya pasti akan ganti nama. Bahkan istrinya Pak SBY aja ganti nama kan, Ani Yudhoyono kan. Yang sebenarnya kalau kita bicara Islam kan nggak boleh ya. Tapi itu udah kita nggak ngomong agama di situ, nasionalis. Untuk memudahkan dinasti dalam transfer teknologi di situ. Gimana menurut kalian? Mau ditulis? Untuk kuis saja juga nggak masalah. Kalau misalkan malu-malu, oke. Silakan. Gimana pandangan kalian terkait ilmu pengetahuan yang di teknologi ya, ilmu pengetahuan yang disalurkan melalui dinasti keluarga atau rumah tangga? Gimana maksudnya? Contohnya itu loh, ada yang politik, yang linknya RTP itu kan semua anggota keluarga di politik kan, ada yang Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya. Itu intinya kan kayak ingin menguasai Indonesia kan akhirnya.
kalau dia punya kekuasaan, otomatis dia bisa mengatur apa yang ujungnya ke bisnis lagi. Ya, kita bicara manajemen bisnis. Kan itu salah satu manajemen bisnis. Secara digital lagi. Tapi kayak mungkin kalau ada kesalahan atau yang kurang cocok, si itunya nggak bisa terima dengan lapang, nggak bisa terima masukan dari orang lain. Oke, menurut Anda berarti konsep transfer teknologi dalam bentuk dinasti baik atau tidak? Dinasti. No, seorang ekonom ada 50-50 kok jadi pekerja nang perusahaan. Terus piye keputusannya? Ya 50-50 Pak. Lah, bosmu yang mumet engko atau kamu jadi bos yang nggak bisa ngambil keputusan nanti. Ya atau tidak? Itu kayaknya mungkin bisa. Jangan mungkin sih, lebih ke ya atau tidak. Rumah sakit bisa. Kalau misalnya Oh, berarti berbasis industri. Kalau gitu nggak adil dong dalam industri. Politik kan juga industri kan? Iya. Yang setiap 4 tahun. Dan semuanya itu pasti disangkut pautnya dengan bisnis. Ya, ini kita berbicara industri loh. Politik apakah industri? Bisa juga masuk industri, karena gitu. Kesehatan bisa masuk industri, bisa. Pendidikan masuk industri, bisa. Kayak gini misalnya nanti kalau dimiliki yayasan pribadi gitu ya, kayak beberapa universitas kan, sing dadi rektor ya anaknya baru usia 23 tahun, pernah ada loh. Saya nggak nyebut universitas mana, tapi ada. Rektor itu usia 23-24. Karena apa? Dia anaknya. Wakil rektor satunya siapa, wakil rektor duanya siapa, udah bisa ketebak kan? Itu dinasti. Karena transfer teknologi kan ada seperti itu. Yang punya yayasan adalah orang tuanya, BPH-nya orang tuanya, yang jadi rektor adalah anaknya. Kan enak ngobrolnya ya. Dinasti itu. Transfer teknologinya juga enak kan? Transfer bisnisnya juga enak. Karena ada sangkut paut dengan dinasti itu. Itu plusnya mungkin. Mungkin ada yang punya sudut pandang beda. Wah, harusnya informasi nggak seperti itu Pak, ilmu pengetahuan nggak seperti itu Pak. Ada gimana? Mas, baik nggak? Ini nanti akan membuka wawasanmu untuk pengambilan keputusan hidupmu mungkin. Nanti ke depan kamu akan membuat marga kayak Yudhoyono Family atau siapa yang sungkar-sungkar itu loh. Kan ada The Sungkar itu kan. Itu kan mereka membentuk bisnis digital yang berbasis dinasti kan. The Sungkar agak lebih muda juga, The Yudhoyono, The Jokowi ada nggak sih marga? Enggak ya. The Halilintar, ya, iya benar. Halilintar kan mainan bisnis itu tadi loh, transfer teknologinya kan udah di lingkungannya dia aja kan. Rahasia dagangnya, copyrightnya ya The Halilintar itu kan. Itu terjadi loh. Jadi dia nanti punya bisnis apapun dan sebagainya, ya penguasaannya akan di dinasti itu saja, ilmu pengetahuan di situ. Karena itu untuk mengkeep tadi loh, bisnis, industri. Bisa nggak kira-kira kayak jenengan kemudian masuk itu ke circle-nya The Yudhoyono gitu? Kan sangat minim sekali ya potensinya ya gitu. Kecuali tadi kamu disengsem sama Pak Abbas, Ibas gitu ya. Mau nggak jadi istri ketiga ya? Tapi kan nggak mungkin kan. Dan apakah, pertanyaan sederhana, nanti ketua misalkan setelah Pak Ibas gitu, ketua Partai Demokrat bisa jadi anaknya? Pasti. Ya 98% pasti sih. Ya, itu dia maksud saya. Kepuan, nanti kepuan ke siapa? Ke anaknya. Nanti anaknya apa? Gitu. Itulah dinasti dalam konsep teknologi. Jadi jangan beranggapan bahwa teknologi itu hanya berkaitan dengan bikin aplikasi, bikin gimana agar ini bisa nyala. Enggak, teknologi itu masuk ke semua unsur, Bos. Kesehatan, politik, pendidikan, pertanian. Nah, mungkin ada yang mau sudut pandang pertanian, ada yang bapak ibunya petani. 1, 2, 3. Ada lagi? Atau keluarganya yang mungkin masih punya silsilah secara dinasti itu petani. Kalau saya kayak mertua saya petani semua itu. Gitu. Nggak ada nih 3 orang. Oke. Kalian bertiga mau jadi petani? Jawab jujur. Mau? Tidak. Oh tidak. Oke. 2 dari 3 menjawab tidak. Kenapa? Padahal secara dinasti dan teknologi kan paling mudah transfernya ke kalian. Nah, kita dengarkan pendapatnya dulu ya.
Silakan. Mana dulu? Silakan. Kalau petani, misal petani untuk sehari-hari kan Pak, itu kayaknya kalau untuk hidup ya cukup untuk hidup. Maksudnya kayak tanam misal kayak tanam padi, dia udah itu buat makan kalau Yes. dijual pun itu nggak seberapa gitu loh. Jadi untuk Ya. kurang Gitu. Kalau mbaknya kenapa? Sudut pandang. Ingin ke yang lain. Ingin tetap mempertahankan bisnis dinasti itu enggak? Teknologi yang sudah bapak ibumu kuasai berpuluh-puluh tahun, paham maksud saya ya? Kemudian yang harapannya kamu sebagai pewaris gitu ya, secara teknologi, tidak, itu sangat menyakitkan sih. Posisikan diri kalian sebagai orang tua ya. Bisa dipahami ya, yang saya maksud ya. Itu kenapa seperti itu? Itu tidak. kalau bisa anaknya lebih baik dari orang tua kan Pak. Jadi nggak mungkin kalau kamu ke sawah gini gitu, nggak mungkin gitu kan orang tua. Yang saya share adalah teknologi, warisan teknologinya. Kamu kan bisa, beliau kan sebagai spinning stone ya, loncatan awal kan. Kamu kan bisa meningkatkan teknologinya kan. Orang tua saya seperti itu, berarti saya jangan seperti itu, tapi tetap dengan profesi yang seperti itu. Kepikiran seperti itu enggak? Kalau saya misalkan statement seperti itu, bagaimana pendapat Anda? Tetap kita adalah dinasti petani. Gitu ya. Teknologi awal tadi misalkan capek dan sebagainya. Tapi dari situ teknologinya berkembang. Bisnisnya berkembang. Tetap dengan dasarnya itu tadi, pertanian gitu. Gimana? Berubah nggak pola pikir kalian? Oke, mungkin keep dulu. Mas, kenapa kok tetap jadi petani? Karena cuma mempertahankan, Pak. Hah? Mempertahankan yang seperti apa maksudnya? Ya, bermula kan dari seorang orang tua yang merintis. Itu tadi, dinastinya. Ya, dinasti orang tua. Kan itu berkembang, Pak. Berkembang itu apa? Tanaman misalkan sekarang kan tanaman saya tanaman melon. Nah, dari situ kan modal berhasil tuh banyak orang yang ingin ikut. Oke. Akhirnya ikut kan yang menyetuskan pertama kan orang tua saya. Oke. Karyawan, hak milik itu punya orang tua saya. Terus kamu nanti bisa tadi ya dinastinya menguasai itu ya. Sehingga nanti kalau orang bergabung kita siapkan modal, lama-lama kita yang menguasai. Oke. Besok kamu punya anak misalnya, teknologinya mau diwariskan juga nggak ke anak kamu rencananya? Karyawan, Pak. Kan karyawannya semakin lama semakin sedikit. Kan kayak anak muda kan sekarang nggak mau berkawan. Oke. Kamu mencari istri yang profesinya sama atau tidak? Kenapa tidak? Kan udah jelas. Ibarat kayak tadi lah ya, istri suaminya gubernur. Pasti istrinya kan akan minimal jadi DPRD loh. Paham maksud saya ya? Iya itu loh, seprofesi, sefrekuensi, apapun kalian para dasa itu ya menyebutnya. Kenapa nggak mencari atas profesi? Kan secara dinasti memudahkan kamu kan. Terus carinya yang dekat. Teknologi kan bisa lebih mudah. Kepikirannya gitu nggak? Ini gitu ya. Terus mungkin banyak tadi udah ada jawaban. Apakah berubah pikirannya atau tetap pada keputusan tidak? Kalau misalnya kayak tanya tanah itu kan tergantung tanahnya kan Pak. Ada yang subur bisa ditanami melon, ada yang enggak. Jadi kalau misal dijadikan untuk bisnis, ya tergantung tanahnya itu tadi, kualitas tanahnya. Iya, oke. Terlepas itu semua, kamu sebagai dinasti itu sebagai sumber daya manusia yang sudah memiliki fondasi awal dan meneruskan dinasti, apakah iya apa tidak? Dan meneruskan teknologi yang sudah kan pasti diajari toh carane jenenge, saya tuh sempat diajari kok gimana, tapi gatel kabeh lho. Apa sih jenenge ya yang gabah udah dapat terus dipanasin, mepe gabah, terus yang pakai, jadi ininya tuh kayak apa sih ya, itu mungkin namanya ya. Nah itulah teknologi kayak gitu loh maksud saya pernah diajari gitu. Kenapa saya diajari? Karena balik lagi, saya sekarang sudah masuk ke dinasti keluarga petani, walaupun ada seorang guru dan dosen, tapi saya udah masuk nih, jadi mau nggak mau kan saya harus belajar toh teknologi itu toh. Akhirnya itu, tapi yuk gatel loh ibanya ya, mbaknya ya mungkin ya gitu loh. Tapi akhirnya jadi tahu. Dan anak saya juga mulai pelan-pelan gitu. Yang masih 4 tahun ya gitu ya. Ini loh
main ke sawah gitu. Cuman ya tadi sama mungkin nanti hitam dan lain-lain, itu bagian dari proses teknologi lah, transferring gitu. Ada perubahan pemikiran atau tetap sama? Tetap tidak mau melanjutkan dinasti itu? Tidak mau ya Pak. Sebenarnya mau, tapi mungkin hanya sebagai pengawas saja. Di lapangannya beda lagi gitu. Oh gitu. Mungkin kalau melanjutkan gitu. Oke. Saya tanya ke kalian bertujuh cowok-cowok, potensinya sama. Misalkan kamu punya bisnis yang orang tuamu sudah jalankan gitu, bersediakah untuk melanjutkan siklus teknologi bisnis itu atau gimana? Yang ya nggak ada orang lagi. Ya tadi loh, transfer teknologi kan dari orang tua ke anak kan paling sederhana kan. Ditambah dengan kayak misalkan tadi, saya ya banyak lah staf pengajar, instruktur yang menambah wawasan. Tapi ujung-ujungnya kan dalam pengambilan keputusan kalian sebagai individu melanjutkan teknologi itu atau tidak. Kalau kalian di posisi yang sama kayak mbaknya berdua ini, di industri apa masnya berempat ini, industri apa masih apa, industrinya apa, orang tua? Ya keluarga, toko. Wah apalagi toko, punya ruko kan dan lain-lain kan. Kalau masnya warung, apalagi warung makan. Masnya toko juga masnya. Oke, wah ini apa calon kandidat kuat pemilik ruko dan warung. Gimana? Oh, apalagi warung makan. Itu kan resep tuh, wah, ya kan, paham maksud saya ya? Itu gimana? Kalau masnya gimana? Teknologi itu tuh nggak main-main loh mas. Resep itu beda ulekan, beda tangan, beda ini tuh. Itu tadi loh, beda cinta ya. Beda cinta ulekan, beda. Gimana mas? Kamu mau melanjutkan nggak teknologi yang sudah dibangun orang tuamu itu? Masih pikir-pikir. Kenapa? Padahal kan teknologi sudah jelas, ilmu pengetahuan juga sudah ada. Wah. Oke. Tapi gini, oke lah, sesuatu yang saya incar, sama lah. Kayak saya pun juga punya sesuatu waktu itu. Saya menjadi tim ilmuwan, saya menjadi peneliti. Itu tetap sesuatu yang saya incar. Tapi juga saya akhirnya juga belajar jadi, petani gitu. Kena bisa nggak tetap pada tujuan yang kamu incar itu, tapi tetap mempertahankan idealis gitu. Bisa ya. Dan itu ideal nggak menurut kamu mas? Ya dua-duanya tetap berjalan, teknologinya tetap jalan, bisnis dalam dinastinya tetap jalan, tapi sesuatu yang kamu incar itu, sesuatu yang kamu incar itu bersinggungan? Oh enggak juga, berarti kayak bertolak belakang gitu. Ya sedikit. Oke. Kalau masnya? Mau aja. Kamu mulai dari apalagi saya tahu gimana hektiknya punya tadi loh, toko itu dari saya belajar Suryamat itu loh. Dia kan di majelis ekonomi. Dan saya belajar itu, edan sih. Maksudnya, tokonya open atau close market? Maksudnya yang orang boleh masuk ngambil pakai barcode gitu atau close market. Oh, apalagi toko buah kan. Cekel-cekel gitu. Itu quality controlnya harus gila sih itu sih. Itu loh, Suryamat juga gila banget sih. Kayaknya sederhana ya, tapi itu teknologinya benar-benar sih. Mau ya berarti menjalankan ideal ya. Untuk sampingan. Nggak ingin kamu kembangkan lagi teknologinya, ini udah pondasinya gini. Wah saya akan menambahkan tadi barcode dan lain-lain. Ini sudah bagus gitu. Kenapa tetap bicara untuk sampingan? Padahal teknologinya bagus, bisa dikembangkan kan itu. Ada itu Pak, keinginan yang lain gitu Pak. Oh gitu, sama, punya motivasi yang lain gitu, sama kayak mbaknya. Kalau kalian berdua fokus saja ke hal yang itu dalam bisnis gitu, yang teknologinya sudah ada pondasi dan kamu mengembangkan, mewariskan itu, atau jadi sampingan? Ya tadi dinastinya udah dapat ya. Terus kenapa nggak mengembangkan? Maksudnya kan udah jelas, saya sudah dapat ilmunya, di luar saya dapat pengembangan, ya udah saya akan mengembangkan ini gitu. Karena saya terus saya itu modalnya mungkin kurang.
Oke, modal secara uang maksudmu? Oke. Ya walaupun itu kan bisa dibicarakan ya. Tergantung strategi kan sebenarnya. Ada manajemen pemasaran. Udah dapat manajemen pemasaran? Belum ya. Nanti kan ada belajar manajemen pemasaran juga dan lain-lain. Kalau Masnya sama? Menjadikan itu sebagai utama atau? Oke. Jadi di sini malah ilmu pengetahuan dalam teknologi tetap dijalankan tapi tidak sebagai yang utama ya. Menarik sekali ya. Kalau saya pernah ngobrol dengan orang-orang, bukan Sarah, tapi etnis Tionghoa, itu malah kebalikannya. Saya pernah ke Ciputra nggak? Pernah dengar ya Universitas Ciputra yang rata-rata itu ya etnisnya Tionghoa gitu ya. Saya ngobrol kayak gini, mereka 180% jawabannya berbeda dengan kalian. Mereka malah berpikir bahwa dengan transfer teknologi ini dan ngobrol ini saya akan tetap dengan apa yang sudah menjadi fondasi keluarga saya dan kemudian akan mengembangkan dengan teknologi yang sudah saya pelajari untuk mengembangkan fondasi yang sudah dibangun oleh orang tua saya. Kalau statement seperti itu gimana pendapat kalian? Ini tadi saya ngomong. Ya bagus. Bagus. Sudah ada yang menciptakan. Terus kita tinggal memperbarui apa yang perlu diperbarui, tapi tidak perlu mengubah yang sudah terjadi, yang sudah dibuat itu Pak. Terus tinggal penerusan itu kan bagus, soalnya kita nggak usah repot-repot dari awal lagi buat lagi atau seperti itu. Oke. Kalau perusahaan itu udah ada namanya, jadi kita itu tinggal mengembangkan gitu Pak. Oke, transfer teknologi di situ ada ya. Kalau kalian dalam statement seperti itu sepakat nggak? Yang berempat tadi yang pengen hanya menjadi sampingan. Padahal tadi yang utama kan harus dari awal lagi kan. Kalian menjadi pondasi kan. Teknologinya kan. Bukan yang mewarisi teknologi loh ya. Padahal sudah ada satu industri yang kalian mewarisi teknologi. Apa motivasinya? Seriusan, itu kemarin saya ngobrol itu. Gimana? Ingin lebih saja. Ingin berbeda. Oke. Ingin di tempat yang baru. Berarti Masnya tadi mungkin yang opsi 2 itu tadi ya. Ada sesuatu yang sudah nyaman, tapi dengan elevate your skill, tapi dengan sesuatu yang tadi ya struggle sekalian gitu ya. Oke. Mas, sepakat nggak? Kenapa Mas? Capek merintis itu seperti apa? Maksudnya kan transfer teknologi, gimana Mas? Silakan Mas, pendapat mereka Mas. Seperti itu. Tanpa perlu tadi ya bersusah payah itu tadi ya. Sudah ada zona nyaman, transfer teknologi sudah berjalan, warisan teknologi juga sudah ada ya berkembang. Kalau mereka kan enggak, ini udah ada, tapi ini sampingan aja. Saya mau dari awal lagi bangun spinning stone gitu ya. Gitu. Enggak sepakat. Ada tanggapan enggak untuk Masnya? Maksudnya itu bukan ada pertamanya itu bukan yang kedua tuh Pak. Tapi ingin fokus lebih gitu maksudnya. Gimana? Ingin fokus lebih gitu Pak. Ingin fokus lebih. Gimana? Enggak, ditinggalkan aja Pak gitu loh Pak. Tetap dirawat tapi menambah bisnis baru gitu. Tapi dikembangkan lagi gitu Pak. Oh oke. Ya gitu. Tapi yang satunya disampaikan tadi tetap diusahakan gitu loh Pak. Oh, warisan teknologi ini tetap kamu rawat, tetap kamu kembangkan, tapi dengan membuka warisan baru. Seperti itu. Oke. Ini menarik. Karena itu tadi loh, ilmu itu sesuatu yang sangat menarik sekali. Dan ini hal menarik ya, penghijauan teknologi sebagai jaminan kelangsungan hidup manusia. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita selalu bergantung kepada alam. Apapun teknologinya, kita ibaratnya aku tanpamu butiran debu lah, kayak gitu ya. Sama gitu loh, manusia tanpa alam tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Kita terus mengeksploitasi, kita terus melakukan observasi, deplisi lagi, eksploitasi lagi, dan seterusnya. Nah, keharusan manusia sih sebenarnya
industri membuat kita berpikir layaknya sebuah mesin. Bagian-bagian kecil bergerak bersama untuk menciptakan satu hal besar, kayak gitu lah. Mesin rangka, tapi rangkanya kropos gitu ya, bannya apik, ibaratnya bannya merek Dunlop gitu ya, tapi rangkanya Eva sing retak ya sama saja, karena gitu loh. Nah, konsep-konsep yang dikatakan baik adalah bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tadinya warisan itu bersifat konvensional, kemudian mulai beralih ke sesuatu yang ramah lingkungan serta berkembang ke arah berkelanjutan. Harapannya kan seperti itu. Ibaratnya ibu kota sekarang sudah akan dipindah ke Kalimantan. Apakah grand design-nya sama seperti Jakarta? Tidak. Dari situ kan udah ada warisan teknologi kan. Jika kami melakukan hal di Jakarta, plusnya apa, minusnya apa. Dari situ itu yang menjadi patokan untuk warisan teknologi selanjutnya. Ketika dilakukan di Kalimantan seperti apa? Apakah nanti jadi jaminan akan di Kalimantan terus selama 100 tahun ke depan? Tidak ada jaminan juga, aneh gitu kan. Ya, Indonesia di Jakarta kurang lebih sekitar berapa? 60 tahun ya. Kurang lebih ya, 60 tahun, 65 tahun. Pernah di Yogyakarta juga kan seperti itu kan. Dan kemudian sekarang dipindah ke Kalimantan. Bisa jadi 50-60 tahun lagi atau 100 tahun lagi. Kemudian bisa pindah lagi nggak? Bisa juga. Pengembangan seperti itu. Namun itu muncul mewariskan warisan seperti itu. Dan itu tadi ya harapannya kan Indonesia, Majapahit itu 230 tahun. Indonesia ya semoga lebih dari itu ya. Gitu. Dan beralih pada sistem baru. Kalian sepakat nggak dengan teknologi yang sekarang sudah mulai banyak sepeda listrik menggantikan motor? Ini kan udah mulai banyak ya. Saya melihat di parkiran dosen itu udah mulai 2-3 itu udah 2-3 unit udah ada sepeda listrik. Gitu. Mahasiswa belum ngelihat sih, tapi mungkin nantinya ke depan ekosistemnya akan mulai ke situ. Kan konvensional ya, motor, BBM, bla sekarang udah mulai. Dan ketika saya nggak tahu pemiliknya siapa, tapi saya coba searching, rata-rata sekitar 40-60 km per jam. Rata-rata. Tapi kalau untuk yang luar kota ya saya nggak tahu ya rasanya gimana ya. Tapi melihat sih kayaknya asik aja gitu. Untuk yang radius 5 km, 10 km mungkin masih worth it lah. Sepakat nggak? Biaya, menghemat biaya, apalagi? Efisien dalam hal apa? Polusi, oke. No worries, itu konsep konvensional yang tadi Mas yang ngomong. Terus apa lagi? Selain itu apa lagi? Jadi sepakat ya? Banyak tadi nggak sepakat, tak keep dulu biar bisa ngobrol, diskusi. Di sini gimana suaranya? Sepakat atau tidak? Dengan perubahan ke hal yang tadi loh, konvensional ke arah sistem baru. Kenapa sepakat? Karena kita tidak bisa bergantung kepada sumber daya alam terus, kan kalau listrik kan ya sih, minerba ya, minyak dalam itu ya. Kan semakin tahun nanti kan semakin habis. Kalau listrik dari kakimu ya, selama kamu. Lah iya kan? Iya kan? Ya gitu digenjot, udah isi baru di ini terus kita nyantai. Capek genjot lagi gitu. Bayangin cewek lagi PMS, lagi males genjot terus lu kayak gini. Wah. Kenapa? Kalian sepakat? Sama atau ada alasan lain? Dengan misalkan demografi seperti Ponorogo gitu, penerapannya gitu. Sepakat tidak? Kalau saya sih tidak. Tapi silakan. Untuk jarak tempuh yang dekat nggak apa-apa sih Pak. Tapi kalau yang masa kan jauh, jadi kalau pakai itu kayak nggak cocok. Kalau untuk di kota cocok aja sih Pak. Tapi untuk daerah pegunungan mungkin tidak. Tidak ya. Untuk daerah kota atau dataran rendah itu oke lah ya. Tapi untuk dataran tinggi tidak cocok ya. Oke. Kalau ini
mobil listrik yang kecil, tahu ya? Yang punyanya Wuling. Ya, saya juga pengen loh. 200 juta loh mas, saiki mas. Piro saiki? 300. Mobil listrik Wuling Air F. Saya pernah nyoba soalnya pas di Purwokerto tuh ada kayak test drive gitu. Terus saya nyoba, itu asik banget sih. Kayak mainan Pak. Iya, jadi gimana ya ngomongin sensasinya ya? Ya kayak mobil mainan tapi ini levelnya naik lah gitu. Kalau mobil mainan kan masih kerasa mainannya. Kalau ini enggak, kayak naik mobil tapi enggak ada suaranya. Kalau saya tanya sih ke Wuling tidak pernah, kan pernah uji coba direndam di ya kondisi kayak ibu kota kan banjir ya, ibu kota sekarang kan banjir, jadi kayak direndam itu setengah dari ini ya, setengah dari ini nih direndam itu dan kondisi baterainya aman gitu, kondisinya aman ya, nggak yang sampai keblebek ya kali kayak di film-film ya, kalau keblebek mah udah beda cerita. Itu udah setengah itu katanya itu. Cuman yang menjadi kekhawatiran adalah ketika saya tanya, ini kalau mau ngecas paling dekat di mana? Oh ini di apa daerah kami Pak, di kantor kami. Nah saya lupa Kedungringin kalau nggak salah kantornya waktu itu. Jadi kalau ibarat rumah saya di area stasiun itu Kota Purwokerto Barat itu, Kecamatan Purwokerto Barat, kemudian ke area Kedungringin itu sekitar setengah jam sampai sejam. Ada tempat lain nggak Pak? Atau SPBU terdekat saat ini kami belum menyediakan. Itu sih satu hal yang masih ekosistemnya untuk penemuan baru itu. Jadi kalau mau ngecas, saya bayangin kalau saya posisi lagi ke Aji Barang atau ke mana gitu ya. Waduh, tinggal 5% nih gitu ya. Enggak, yang setenang kalau saya pakai mobil yang sekarang terus Pertamax di mana, Pertalite itu lebih aman. Cuman saya udah nyoba, itu asik banget sih. Bener-bener oke, startnya gimana kalau menurut kalian mobil kayak gini? Apakah pakai yang kanan gitu atau yang pencet gitu? Oke, nyoba deh. Gratis kok. Tapi harganya iya 200 sekian gitu. Ya mungkin enggak sampai 300 loh, Mas. Pas ngobrol sama saya gitu. Apalagi kalau cash. Cash itu bisa dapat kayak potongannya gitu-gitu. Jadi sebagai informasi kalau dengan tapi cc-nya masih berapa yang ini ya? Kalau nggak salah 1000 cc. Jadi kayak ibarat kalian udah pernah merasakan naik Agya, Ayla, Agya. Nah, ya versi kecepatannya seperti itu. Cuman ini lebih kecil gitu lah. Ini enak buat pacaran sih. Yo, sing wadon sing dorong. Karena apa ya, bener-bener kompak gitu loh. Belakang tuh nggak ada pintunya loh ya. Jadi kayak misalnya nih, kamu pacaran nih ya sama cowokmu sama cewekmu tuh, terus adiknya pengen ikut gitu ya. Ya pintunya ini kamu harus buka pintu dulu. Pintunya dibuka, terus tempat duduknya tuh ya seat depan itu harus ditekuk gitu loh. Kayak Volkswagen itu loh VW. Terus adiknya masuk, terus itu baru di. Tapi yang belakang saya 170 ya. Gini sih, apa nekuk gitu loh. Ya buat yang 150, 160 masih worth it lah. Duduk belakang loh ya. Kalau duduk depan sih oke lah. Kalau kayak masnya nggak worth it. Duduk belakang. Kalau mau maksa nggak apa-apa. Mungkin habis ini bukan yang EV ya, tapi yang Hyundai. Ya. Itu mahal sih kalau Hyundai itu. Mobil listrik Hyundai. Kona ikonik itu loh. Nah yang ini nih. Nih Mas, buat jenengan baru worth it Mas. Ini mantep. Ini 1,2 M. Ini bisa nggak kos-kosan 15 kamar sih. Tapi pajak 0. Pajak 0 rupiah. Dibebaskan pajaknya. Kamu tidak perlu bayar pajak tahunan. Gitu.
Ini harganya memang ya setara 2 kali kamu beli CR-V Prestige lah ya. Gitu. Kamu dapat 2 CR-V, ini 1. Gitu. Hah? Oke, ada yang nanti produknya berkaitan industri kreatif nggak? Ada yang produknya industri kreatif nggak? Kalian jualannya? Ini fix ya, jangan semuanya makanan minuman ya. Rajut kreatif. Oh, rajut. Oke, bahannya apa? Dari sampah atau dari benang? Oke. Ada yang reuse gini konsep pakai apa olahan sampah kayak gitu nggak? Ada nggak? Apa ada yang jualan ini apa daun pisang gitu? Ada nggak? Dijual loh, di Shopee dijual loh. Nggak percaya? Banyak kayaknya wow gitu, nggak tahu ya. Harganya daun pisang berapa ya? Oh, 10.000. Kunci surga juga ada Mas itu. Itu daun pisang segini 10.000. Sebuntel itu loh. Tuh. Iya, segini loh, segini 15.000. Tadi Mbak, ya itu, Mbaknya kan tadi, masa Pak, ini daun pisang aja dijual loh. Nih apalagi nih, lingkaran nih ya, daun pisang bulat, lingkaran fresh 10-20 cm 500 perak. Mana lagi ya? Jadi, nah ini misalkan nih, satu ikat gitu. Keren loh. Daun pisang. Ada yang jualan aneh-aneh kayak gini nggak? Ya kayak yang saya pernah cerita itu loh. Ada yang jualan cacing. Terus akhirnya sekarang bisa punya apa gudang sendiri gitu. Untuk jualan cacing gitu. Kalian apa? Enggak. Yang penting jangan semuanya makanan minuman ya. Dalam satu tim kelas ini yang makanan minuman hanya satu kelompok aja gitu ya. Selainnya beda. Soalnya semua makanan minuman inspirasi industri kalian tidak akan berkembang. Ya tadi contoh misalkan jualan apa rajutan ya gitu. Atau sing unik-unik jualan batu ya, batu hias atau apa gitu. Kan seru nanti pas lagi live yang batu. Gitu. Iya itu jadi out of the box lah gitu. Warisan atau tadi kalian itu udah punya keluarga yang ternyata kan sudah punya warisan teknologi toh. Apa satu unit yang kalian telateni dan itu menarik, coba kalian belajar dari situ. Dan kalau bisa dikembangkan gitu loh. Ya kayak ya saya ngomong itu loh, jualan cacing, bikin CV, sekarang udah punya rumah, udah punya gudang kayak gitu loh. Betulan cacing. Ya siapa ngerti nanti di kelas ini saya bisa cerita untuk adik kelas kalian. Ada yang jualan daun pisang kayak gitu lah. Sekarang udah punya 100 unit pisang gitu kan. Oh, that's great. Jadi moto apa Entrepreneur University itu terpenuhi gitu loh. Ini kan kampus ini kan Entrepreneur University kan. Gitu. Hah, ada yang mau tanya nggak terkait produk kalian? Jualan batu, kita coba ya lihat ya. Batu, apalagi batu. Batu apa maksudnya? Batu kerikil. Kalau batu masih Pak, buat penjagaan. Kayak gitu. Apa? Si ngomong si J, akeh banget sih ngomong. Apa? Oke, kayaknya menarik ya. Kunci surga ya. Oh ini nggak ada Mas, habis. Sudah habis Mas. Ya Allah, kunci surga sudah habis. Apakah ini tanda-tanda saudara? Mas, bisa entek Mas. Orang ngomong produknya mesti Mas. Kacau iki. Idune
harusnya beli ya. Enggak ada. Jangan mulai. Oke, dah. Nah, kunci surga 5.000. Oh, gitu ya. Nah, ini ada yang jualan jasa nggak? Jasa gambar kayak atau jasa make up, apa namanya? Apa produk kelompokmu apa, Mas? Iya. Ada nggak yang itu loh, ini kan contoh jasa, misalkan desain, kan ada 17 subsektor ya ekonomi kreatif kan. Salah satunya adalah desain virtual itu loh, desain DKF, desain kreasi visual. Misalkan bikin teaser 30 detik, tahu teaser ya? Bikin teaser atau bikin profile company itu kan boleh juga kan, gitu. Atau bikin gambar seperti ini, gitu-gitu. Jadi pastikan dalam satu kelompok hanya satu yang food and beverage, lainnya saya harap non food gitu. Makanya kok sing iki pisang molen udah sangat umum sekali. Ini contoh lainnya ya, mobil dan produk ramah lingkungan. Misalkan mobil dari kayu gitu, kemudian produk berbasis bebas ozon, perubahan cara berpikir dalam mengelola alam. Ya kurang lebih sama sih konsep. Jadi oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Terkait konsep teknologi dan warisan teknologi itu. Silakan. Kalau ada yang tidak setuju pun silakan disampaikan argumennya. Gitu. Tadi karena apa ya? Positivisme itu kan sesuatu yang tidak mutlak akhirnya. Kalian bisa mengambil semua keputusan tergantung dari kondisi dan industrinya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang baca berita, wah ternyata Jokowi bikin dinasti politik gitu. Apakah itu 100% salah? Tidak juga. Karena ketika kita berbicara dalam konsep warisan teknologi, yang dilakukan beliau sudah benar. Kan tadi loh dinasti itu. Ya sama layaknya kayak The Yudhoyono, The Halilintar gitu ya. Atau apalagi tadi ya, Sungkar. Apalagi yang The Tano Sudibjo, ya benar ya. Tano Sudibjo itu kan, iya ya, katanya dari bapak, istri suami, istri, anak, semua jadi DPRD semua ya. Saya jadi penasaran, benar nggak? Dinas oh iya nih, ya benar. Wah, gak umum sih, keren sih. Ini benar-benar warisan keluarga sih. Dari bapaknya, istrinya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Nice. Dan semuanya belakangnya T semua kan. Tano Sudibjo semua kan. Kayak gitu loh. Dan siapa yang nikahin bulu tangkisnya yang mana ya? Yang mana? Kalian tahu ya, gitu-gitu ya. Dan kemungkinan yang petenisnya kalau pensiun apakah dia akan main lagi? Enggak kan? Untuk hiburan kayak tiba-tiba tenis gitu kan enggak ya? Pasti dia kemungkinan akan jadi DPRD juga kan? Kemudian nanti pilih siapa namanya? Yang Kevin itu. Pilih saya. Kevin Sanjaya. Ada kemungkinan gitu enggak? Ada. Tadi loh, warisan teknologi itu tadi. Dia yang punya punya RCTI, punya MNC, punya iNews, ya kan? Dan sekarang anak yang ini jadi wakil kementerian kan, wakil menteri kan, Kemenparekraf. Kurang apa lagi coba warisannya? Apakah kemudian nanti tahu-tahu Markus, Kevin gitu ya, akan jadi dosen gitu? Enggak sih. Saya pastikan warisannya nggak akan ke situ. Warisannya ya akan di sini tadi, dan nyaman di sini, berkembang ya udah dikembangkan di sini. Bukan yang tadi saya akan jadi dosen itu enggak. Kemungkinan akan masuk ke situ. Bisnisnya juga akan berkaitan dengan itu. Nah, ini contoh satu dinasti dalam konsep
warisan teknologi. Ada yang nggak sepakat nggak kondisi seperti ini? Sekali lagi. Ada yang nggak sepakat nggak? Seperti tadi layaknya bapaknya dokter, ibunya dokter, anaknya kira-kira probabilitas jadi dokter berapa persen? 70-80% kan? Tadi loh, warisan tuh gitu konsepnya. Jadi ini coba membuka sudut pandang dan wawasan kalian bahwa dinasti, wawasan teknologi itu hal yang sangat umum terjadi. Gitu loh. Jadi mungkin nanti ada yang mungkin kalian akan lihat nanti berita gitu ya. Wah, sekeluarga jadi ini, terus demo gitu ya. Tuh kan ini kurang adoh. Gitu. Pola pikir atau sudut pandangnya perlu diperbesar lagi. Walaupun tadi loh, apakah seperti ini semua orang senang? Tidak, pasti ada orang-orang yang nggak senang. Negatifnya apa sih? Misalkan kita bicara industri politik kayak gini, kalau semuanya didinastiin, negatifnya apa? Monopoli, apalagi? Belajar struktur pasar, sip. Apalagi selain monopoli, pasarnya? Selain monopoli apa? Apa negatifnya ketika transfer teknologi hanya dalam satu dinasti? Tidak ada kesempatan untuk orang lain. Oke. Apalagi? Monopoli dan tidak membuka kesempatan. Tujuannya itu ya. Apa Mbak menurut jenengan? Warisan teknologi hanya dalam satu dinasti aja. Mas? Ada? Mas? Senyumnya. Mas, kira-kira Mas. Misalnya keluargamu semua yang menguasai gitu Mas, satu pasar gitu Mas. Negatifnya apa Mas? Selain monopoli apa Mas? Apapun industrinya, politik, pendidikan, kesehatan. Bayangin satu rumah sakit yang jadi direktur adalah bapakmu, yang jadi direktur bagian operasi adalah kamu, yang bagian keuangan adalah istrimu. Wah, asik kan itu ya. Nah, hal biasa kan kayak gitu kan di rumah ya sama dengan singkup yang lebih mikro gitu ya. Kamu punya sawah yang ngopeni ya anakmu misalnya semua. Tadi misalkan Masnya punya rumah makan atau warung yang ngopeni ya kamu, yang punya resep ya kamu itu ya. Orang tua mengembangkan, kamu melanjutkan, teknologinya dikembangkan. Nanti kamu punya anak, ya kon ngopeni juga. Kan gitu akhirnya dinasti. Dan itu hal yang baik juga dalam proses warisan teknologi. Gitu. Ya sama seperti ini. Ya nantinya ke bawah ini semua ya udah Tano Sujibjo pasti itu. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.